Worship itu tidak pernah dimulai dari kita. Jadi worship itu sebenarnya respons kita kepada Tuhan. What happened with today's worship? Kalau kita berkaca dari Alkitab, sebenarnya Alkitab tuh pernah nggak sih memberikan gambaran tentang worship gitu? Worship itu DNA gereja. Lu gak ada worship, lu gak bisa sebut diri lu gereja. Seringkali kita orang-orang percaya, dan termasuk para leaders nih, mereka gak ngerti sebetulnya apa itu worship. Tahu masih mending, yang lebih rese itu kan yang so tahu. Emang ada. Kita datang ke rumah Tuhan, kita mau memuji, bernyanyi untuk Tuhan, ya kita harus dapat musik yang bagus dong. Kita harus dapat suasana yang enak dong. Betul. Is it a good thing untuk mikir seperti itu? Si dia pergi ke gereja yang lebih jedak-jeduk, kok gereja sama clubbing sama gitu. Nah sebenarnya itu masih bisa dikategorikan sebagai worship. Penyembahan itu gak hanya hari Minggu ya. Penyembahan itu harus menjadi gaya hidup kita setiap hari. Kalau penyembahan tidak menjadi gaya hidup kita tiap hari, maka apapun yang kita lakukan pada hari Minggu itu hanya gaya-gayaan. Warga Hello God, teman-teman semua, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius. Dan teman-teman semua, hari ini kita kedatangan kembaran saya. Dia pendeta, dia pemuji Tuhan, dan dia sudah menjalani kehidupannya cukup lama untuk menyembah dan memuji dia. Teman-teman please welcome Pendeta Jimmy Setiawan. Yeay, thank you Jul. Yes, thank you. kau boleh halo-halo dulu dong. Halo teman-teman. Nice banget. Kenapa tadi gue sempat bilang kalau pendeta yang kembaran kayak gue, karena nama gue Julius Teja Setiawan, dan hari ini kita bersama dengan Pendeta Jimmy Setiawan. Penting itu, harus disebut dong di awal. Itu harus disebut. karena backstory-nya adalah pas gue tahu lu dan pelayanan lu, gue kayak gila. Bapak gue nih. Kok kagak enak di belakangnya itu ya? Enggak ya, bukan ya. Tadi kembaran, sekarang jadi bapak gue. Oh iya. Sorry banget kelancangan gue itu ya. Aduh, tapi mungkin kau banyak yang belum kenal nih sama lu. Banyak belum kenal siapa sih Pendeta Jimmy Setiawan dan sebenarnya pelayanannya apa sih? Mungkin lu boleh cerita dikit nih tentang pelayanan lu sama lu. Gitu. Ya, teman-teman, jadi gue Jimmy Setiawan, gue pendeta di bawah naungan Sinode GKBJ ya, Gereja Kristen Baptis Jakarta. Cuma gue ini hamba Tuhan yang terpanggil secara khusus ya untuk mendalami dan membagikan tentang penyembahan atau worship. Itu sebabnya gue juga kuliahnya tentang itu di Calvin Theological Seminary. Dan sepulangnya gue ke Tanah Air tahun 2010, gue mendirikan sebuah ministry yang tidak dibawa gereja apapun. Jadi ini ministry yang mandiri, yang melayani gereja-gereja dari berbagai denominasi. Ya, nama ministrinya adalah Wonders of Worship Ministry, atau kalau disingkat WOW. Nah, bacanya mesti begitu. Oh begitu. Bener Jul, itu bener banget itu. Bener ya. Jadi jangan bacanya jangan lemes gitu. Wow, ya. Wow ministry gitu jangan ya. Wow ministry. Wow yes. ministry. Nah, keren. jadi ministry ini ya dari namanya aja kita udah bisa tebak lah ya. Yes. Bahwa memang pelayanan ini adalah untuk membantu gereja-gereja ya, untuk mereka boleh mengerti, mengaplikasikan, mengimplementasikan gitu ya, tentang penyembahan ya, tentang worship gitu. Iya. Ya itulah kira-kira singkatnya itu. Singkatnya itu ya, 2010 15 tahun. Udah 15 tahun. Ya puji Tuhan, itu semua kan anugerah ya. Wah, itu anugerah banget deh. Perjalanannya tuh nggak gampang juga. Ya kan, karena mandiri kan, kita nggak disupport oleh siapapun secara financial dan segala macam gitu. Jadi ya semua kan anugerah lah gitu. 15 tahun loh kok, gila. 15. Itu udah lahir belum lo? Belum. Udah, tapi masih mencari jati diri dan bingung sebenarnya dunia itu apa ya? Kenapa saya ada gitu. Itu pertanyaan filsuf itu. Itu masih dipikirin tapi nggak dicari jawabannya gitu aja sih. 15 tahun Wow Ministry ya, teman-teman mungkin bisa cek di sini, nanti gua taruh. Yes. Dia tuh di Instagram atau di YouTube kah gimana? Ada. Kita di Instagram ada namanya wow.ministry, wow.ministry. Yes. Ya kalau di YouTube juga ada, wow ministry juga ada. Dulu kita pernah di TikTok juga, cuman kita sekarang lagi vakum. Ya karena TikTok itu kan beda sendiri ya karakteristik platformnya, talent yang mesti di situ juga gimana. Itu lebih ribet lah ya. Lebih ribet, mesti lebih rame gitu kan. Ya kayak gitulah. Ya. Kok pas banget tadi lu sempat ngomong tentang pendeta dengan utusan khusus ya, kalau gue nggak salah. Tugas khusus. Staf khusus, saudara-saudara. Staf sus. Udah, itu gue cuma pengen ngomong gitu doang sih sebenarnya. Karena itu agak lucu. Kok kita hari ini mau bahas tentang worship. Yes. Barusan lo ngomong tentang Wow Ministry, Wonders of Worship gitu.
pertanyaan gue adalah kenapa lu mulai pelayanan itu, Wow Ministry itu? Kenapa Wonders of Worship? Ada apa yang terjadi di worship gereja? Kalau kita looking back dulu ya di 2010 dan nanti kita tarik panjang ke hari ini. What happened with today's worship? Thank you pertanyaannya. Pertanyaannya bagus nih. Jadi sebenarnya pelayanan ini atau ministry ini merupakan buah dari visi gue pribadi. Buah, oke. Panggilan gue pribadi. Jadi memang gue ini dipanggil dari awal ya. Gue tuh begitu clear, Joel. Gue begitu clear panggilan gue adalah pasti seputar tentang worship. Iya. Ya anyway, gue juga kalau ngeliat sejarah hidup gitu, hidup gue pelayanannya gak jauh-jauh dari yang namanya worship. Gue WL di gereja, ya kan. Gue pemimpin paduan suara di gereja juga belasan tahun. Gue juga pemusik di gereja, gitu. Dan terakhir bahkan sebelum gue melanjutkan studi teologi, gue ini adalah majelis bidang ibadah di gereja. Jadi lu bisa bayangin tuh ya, Tuhan tuh udah pimpin tuh. Ya kan? Semua serba worship ya? Semua, iya. Jadi kayak lu connecting the dots itu gampang banget, gitu kan. Dan memang Tuhan juga taruh passion itu kan, tentang worship ini. Nah jadi gue akhirnya mengambil worship karena selain itu adalah passion pribadi, juga gue merasa ada satu panggilan juga ya. Ada satu panggilan dalam arti begini, ya gue melihat worship ini kan sangat penting ya. Iya. Penting banget sih bahkan ya. Lu bayangin gereja itu tiap minggu worship, ya kan? Betul. Lu belum tentu tiap minggu katekisasi atau tiap minggu ada pembinaan atau seminar atau apapun event yang lain. Tapi worship lu mesti jalan kan? Iya. Bahkan waktu COVID pun lu tetap mesti harus ada worship. Iya, ya kan? di Zoom aja ada lagunya. Benar, itu DNA gereja. Worship itu DNA gereja. Lu gak ada worship, lu gak bisa sebut diri lu gereja. Gitu. Oh gitu? Oh, iya dong, itu iya. DNA kan, DNA-nya gereja. Nah, sangat penting di satu sisi, tapi di sisi yang lain kan seringkali, kalau kita boleh jujur ya, seringkali kita orang-orang percaya, dan termasuk para leaders nih, mereka nggak ngerti sebetulnya apa itu worship. Oh nice banget itu. Nggak tahu masih mending, yang lebih rese itu kan yang so tahu. Emang ada orang-orang seperti itu? Oh ya, kita introspeksi diri aja deh ya. Oh iya benar. Ya, gak boleh Julius. Jadi maksudnya so tahu tuh artinya nggak ngerti tentang apa esensi worship, tapi ya gitu, coba ngatur worship dengan gini gitu, dengan preferensi pribadi, dengan macam-macam lah pertimbangan yang menurut gua malah mestinya pertimbangan yang sekunder ya. Iya. Gitu. Nah disitulah jadi gua ngeliat kayak ada satu panggilan, ada satu kebutuhan, ada satu apa ya. Ya kan kalau kita pakai bahasa yang lebih ini kekinian, tuh bukan kekinian, maksudnya bahasa yang lebih keren tuh gue kayak ditaruh sama Tuhan tuh kayak semacam holy discontentment. Jadi ketika gue melihat keadaan ini gue jadi kayak agak nyaman nih, mesti ada sesuatu yang gue mesti lakukan gitu. Nah, intinya gitulah singkat cerita. Nah jadi ya gue ambil worship, nah sepulangnya ya gue bikin ministry ini itu sebagai perwujudan sebenarnya dari panggilan pribadi ini. Gitu. Wow. Itu singkat cerita lah. Gila keren banget. Itu kalau mau diceritain panjang lebar gitu ya. Panjang lebar. Itu satu bagian dari pelayanan lu tentang worship nih. Tadi lu sempat mention tentang banyak orang mungkin gak ngerti arti worship, dan worship adalah satu DNA dari gereja. Benar. Worship itu apa kok? Maksudnya kalau kita boleh juga kasih tahu ke teman-teman kita yang youth ya. Benar. Menyanyi, memuji itu seperti itu kayak goals kita banget gitu. Kita ingin mengangkat tangan, kita ingin memuji nama Tuhan. Tapi ada juga teman-teman yang memuji Tuhan tuh tidak mengangkat tangan dan sebagainya. Iya, ekspresi kan. Iya, ekspresi. Tapi kita tarik dari awal, worship itu apa kalau gitu? Iya. Sebenarnya yang lu singgung ini bagus ya. Ini lu singgung tentang dua hal ya, esensi dan ekspresi. Wow. Ya, jadi yang tadi lu sebut tentang angkat tangan, memuji, ya kan tepuk tangan, ya itu sebenarnya ekspresi. Penting nggak? Tentu saja penting. Penting. Ya lo kalau baca di Alkitab, khususnya di kitab Mazmur kan banyak tuh ekspresi dicatat tuh, ya kan? Jadi penting, sangat penting. Tapi ada yang lebih penting lagi, namanya esensi. Nah ini yang seringkali nggak disentuh sama kita nih. Oh nice, oh keren banget. Gitu ya. Nah esensi. Jadi kalau lu tanya apa itu worship, gue coba jawab dengan kata kunci aja ya. Iya. Jadi bukan definisi satu kalimat, tapi lebih ke arah kata kunci. Jadi worship itu yang pertama itu perjumpaan. Berjumpa dengan Tuhan tentu saja ya. Encounter, bahasa Inggrisnya encounter. Jadi di dalam worship, di dalam ibadah, lu tuh nggak berjumpa dengan orang saja, tapi lu berjumpa dengan Tuhan ya, pribadi yang mengasihi kita, ya Allah Trinitas itu hadir di tengah-tengah ibadah kita. Jadi ini pertama, ini kata kuncinya adalah perjumpaan. Jadi nggak boleh lupa kita. Nggak boleh lupa kita semua ya. Nggak boleh lupa ya. Jadi kita datang itu kita harus sadar kita ini berjumpa dengan Tuhan. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua kata kuncinya adalah respons.
Respons. Jadi worship itu sebenarnya respons kita kepada Tuhan. Iya. Nah ini respons ini menarik. Kata respons itu artinya worship itu tidak pernah dimulai dari kita. Oh, iya. Iya dong, namanya juga respons. Respon, benar. Berarti kan ada sesuatu yang mulai lebih duluan dong. Yang gimana Men-trigger. Iya, trigger. Kan? Gue tadi mau bilang attack, tapi kayaknya nggak cocok. Men-trigger, memicu kan. Jadi ada sesuatu yang harus menginisiasi lebih dahulu kan. Nah itu adalah Tuhan. Oh ya. Tuhan yang panggil kita, Tuhan yang mengundang kita ke dalam ibadah, Tuhan yang menyatakan dirinya sebagai Allah yang Maha Kasih, Allah Maha Kudus, Allah Maha Mulia. Nah, kita yang mengalami Tuhan, kita yang tahu Tuhan seperti itu, kita yang menghayati Tuhan seperti itu, kita merespons. Nah, respons itulah ibadah, respons itulah penyembahan. Iya. Jadi respons itu penting ya, jadi tidak pernah dimulai dari kita. Tuhan itu selalu tuan rumah dari ibadah kita. Oh, keren banget itu. Makanya gue nggak terlalu setuju kalau ada orang atau WL yang bilang begini, mari kita undang Tuhan ke dalam ibadah hari ini. Waduh, gue langsung berkaca ke diri gue. Apakah gue pernah menurut gue itu konsep yang keliru. Iya. Tuan rumahnya bukan kita. Tuan rumahnya Tuhan. Tuhan itu yang menginisiasi segala sesuatu. Ibadah itu tuan rumahnya Tuhan. Tuan rumahnya Tuhan ya. Kita ini hanya tamu, kita diundang, kita anak-anaknya gitu. Nah, jadi kita datang, kita mau merespons. Merespons dengan apa? Ya tadi yang lu udah sebut. Dengan mengangkat tangan, dengan memuji Dia. Ketika lu menghayati Tuhan itu Maha Mulia, kita mengagungkan Dia. Ketika kita menghayati Tuhan itu Maha Kudus, kita mengaku dosa. Misalnya kan? Iya. Iya kan? Jadi ya itulah. Jadi itu perjumpaan dan respons. Ini dua kata kunci yang kalau lu benar-benar pahami dengan baik, gua percaya it will change the way you worship God. Masalahnya kita ini orang Kristen sering amnesia kan? Apa tuh amnesia? Ya sering lupa. Oh iya benar. Ya kan? Apalagi ini rutin kan? Iya. Jadi seringkali akhirnya kita rutin kita kehilangan makna. Nah makanya kita perlu terus-menerus cek diri kita, ingetin diri kita lagi gitu. Ini penting sih. Gue tuh pas lu bilang kita tuh orang Kristen sering lupa. Yang di pikiran gue tau gak apa? Gue mikir kalau misalkan kedua respons ini kita udah pengen banget melakukan di gereja, tiba-tiba berkaca dari diri gue, WL fales gitu misalkan, terus habis itu sistemnya mati, gitu. Kalau hal-hal ini itu maksudnya terjadi, berkaca dari diri lu, maksudnya lu yang WL yang fales atau lu jadi korbannya? Gue WL fales. Oh, oke. Perlu diperjelas ini. Gue WL fales. Teman-teman itu gue sering ngomong ke banyak orang sebenarnya. Di antara WL yang ada di gereja lokal gue, yang paling punya karunia musik paling rendah itu gue. Lo mau satu statement nggak? Ini penting. Apa tuh? Ini mungkin bisa menghibur lo ya. Iya, ini pembelajaran buat gue. Nah, gini kan Tuhan Yesus bilang di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23-24, menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Iya. Iya kan? Menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Roh di situ huruf kecil. Jadi kalau kita terjemahkan dengan bahasa kita itu hati kita sebetulnya. Inner being kita. Nah, gue selalu ngomong begini, nggak apa-apa suara kita fales selama hati kita merdu di hadapan Tuhan. Asik. Terima kasih. Tapi ada tapinya nih. Ya tetap kita sebagai WL atau yang ada di panggung, kita harus berusaha jangan sampai kita fales. Oh iya benar. Banget gitu kan. Karena itu akan mengganggu jemaat gitu. Ya. Karena gue pernah dengar kalimat kayak gini, ketika lu jadi WL, lu nggak semerta-merta lu memuji Tuhan full. Iya, lu maksudnya bukan salah tangkap ya. Lu bukan memuji Tuhan full di hari itu khusus lu doang. Lu mengajak jemaat tuh untuk memuji Tuhan. Oh iya dong. Nah, di situ. Jadi itu sebenarnya tugas lu. Lu memuji Tuhan kapan? Setiap hari. Benar. Gila, waktu gue diajarin benar juga gitu. Benar. Jadi makanya jangan fales Jul gitu kan. Bercanda banget, sorry. Kita lanjut ya. Sebenarnya kalau kita lompat gitu ya ke dari dua hal ini. Satu tadi tentang perjumpaan. Yes. Yang kedua tentang respons. Alkitab jelas menuliskan begitu banyak kisah tentang seseorang yang berjumpa dengan Tuhan. Oh, banyak. Meresponi panggilan Tuhan. Iya. Ada yang meresponi dengan kabur, tapi habis itu dimakan sama ikan besar. Sorry, kebanyakan bercanda. Nah, itu maksud gue, kedua hal itu kan menjadi satu kunci esensi untuk worship hari ini. Tapi kalau kita berkaca dari Alkitab, sebenarnya Alkitab tuh pernah gak sih memberikan gambaran tentang worship gitu
di firman Tuhan. Ya kita tahu lah pasti ada, cuman mungkin to be clear, seperti apa sih penggambaran worship di Alkitab gitu? Gambaran dalam arti bagaimananya ya? Iya, bagaimananya. Caranya gitu ya? Ini sebenarnya nanti akan lompat ke pertanyaan dan menjawab ke zaman sekarang gitu. Oke. Tentang worship. Nah, cuman kita coba take back dulu, worship di Alkitab itu seperti apa? Oh, tentu saja ada. Khususnya di Perjanjian Lama ya. Kalau kita baca kan di Perjanjian Lama ya, itu kan ada ritus-ritusnya, ya kan. Wah, itu sangat kompleks sekali kan zaman Perjanjian Lama itu kan. Mesti ada persembahan kurban hewan, mesti ada imamnya, mesti ada ya macam-macam lah itu kan. Tempat ibadahnya juga jadi dibagi beberapa area ya kan. Ruang pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus, intinya ada. Kalau soal penggambaran ibadah itu ada, ya kan. Di Perjanjian Baru lebih sederhana tentu saja. Oh iya itu. Tentu lebih sederhana. Perjanjian Baru itu bahkan ya kayak misalnya kita baca di Kisah Rasul itu kan mereka berkumpul, memecahkan roti, mereka membacakan surat-surat Rasul, ya kan, dan sebagainya itu. Tapi pertanyaan selanjutnya yang menarik adalah apakah ini menjadi satu model yang harus kita lakukan sampai sekarang? Oh setuju. Setuju banget. Kalau sebagai model tentu enggak. Tetapi sebagai prinsip tentu kita ambil. Oh gimana tuh? Apa bedanya tuh? Ya misalnya gini, Perjanjian Lama itu kan kalau kita lihat cara mereka beribadah itu sangat kelihatan tentang kekudusan Allah. Rasa hormat kepada Allah. Nah ini yang kita mesti bawa sampai sekarang. Tapi apakah kita harus bakar hewan korban gitu, kambing kita bawa ke gereja? Kan enggak juga. Enggak kan itu. Itu after ibadah. Dan bukan lagi sebagai ibadah. Betul. Itu kan, buat makan itu kan. Nah, jadi caranya udah pasti berganti. Iya. Caranya kita nggak perlu ikutin lagi. Kekudusannya. Tapi secara prinsip, secara esensi, kayak misalnya Perjanjian Baru tadi kan, bicara tentang mereka memecahkan roti, itu kan bicara tentang perjamuan kudus. Ya kita sampai sekarang masih lakukan. Oh iya benar. Terus mereka membaca surat-surat para rasul, ya kan? Ya itu juga sampai sekarang masih melakukan, yaitu membaca firman, ya kan? Merenungkannya, dengar khotbah. Jadi secara prinsip, jadi gini loh, ada yang continue, ada yang discontinue. Yang discontinue tentu saja cara-cara tertentu yang sangat melekat pada budaya saat itu. Iya, tradisi ya. Oh, kita udah nggak lakukan lagi lah. Nggak usah jauh-jauh deh musiknya. Kita kan nggak lakukan lagi musik Israel kuno. Gimana tuh musiknya? Ada penelitian loh. Ada yang mengatakan, ada yang mengatakan musik Israel kuno itu lebih mirip dengan musik kasidahan atau dangdut sekarang. Oh. Jadi lu bayangin nih orang-orang gereja yang sering nyesat-nyesatin lagu dangdut rohani, sebenarnya justru genre dangdut itu lebih mirip dengan musik Israel kuno menurut penelitian itu. Anyway, jadi intinya adalah ya kayak musik aja kan kita nggak perlu lagi lakukan musik gaya Israel kuno kan. Iya. Tapi secara prinsip kita tetap mesti pakai. Misalnya prinsipnya apa? Prinsipnya adalah nyanyian itu untuk jemaat bisa memuji Tuhan. Ya kan? Ya itu kita pakai kan? Iya. Ya walaupun sekarang kita genrenya pop, klasik, hymn, apapun itu. That's okay, nggak apa-apa. Yang penting itu membantu jemaat menyanyi, memuji Tuhan. Oh setuju. Keren gitu. Banget. Jadi secara ekspresi atau caranya ya, the way we worship itu bisa berubah sesuai zaman, sesuai budaya. Pas banget lo ngomong tentang sesuai zaman dan budaya. Karena kan kita setiawan. Iya, kita setiawan, benar. Teman-teman setiawan tuh kita orang sehati kita. Gue bisa baca apa yang lo mau ngomong habis ini. Gue makin merasa kalau lo ngomong gitu berarti hati yang gelap gue bisa dibaca. Malu sekali saudara-saudara. Bercanda. Pas banget lo ngomong tentang zaman modern dan juga berubah sesuai zaman ya. Karena kita lagi hidup di zamannya modern. Otomatis zaman sekarang tuh sangat terkenal dengan istilah ibadah mainstream. Atau ibadah dengan sound system yang luar biasa, ibadah dengan full band yang benar-benar menggelegar, ibadah modern, lighting yang sangat apa sih namanya mencolok gitu, panggung spektakuler, videotron yang gede, pengkhotbah yang luar biasa, haleluya gitu kan. Maksud gue apakah sebenarnya mengikuti perkembangan zaman ini sampai segitunya itu adalah satu hal yang benar atau satu hal yang salah gitu. Mungkin kita sering dengar tentang si dia pergi ke gereja yang lebih jedak-jeduk. Di gereja kita lihat mungkin sering ya kita dengar, ini pengalaman pribadi teman-teman, gue nggak pernah meneliti, kayak
kok gereja sama clubbing sama gitu. Iya, gereja clubbing gitu. Iya, Jahatnya kan seperti itu. Betul. Tapi kita sering dengar mungkin atau pernah dengar. Nah, sebenarnya worship itu masih bisa dikategorikan sebagai worship nggak? Ya. Kita lihat ya gitu. Oke, gini, gue mulai dari yang jawaban sederhana dulu ya, nanti baru agak sedikit kompleks. Keren ya. Jadi yang sederhana itu adalah iman Kristen itu selalu ada di dalam dinamika menyesuaikan diri dengan budaya dan sekaligus menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah yang sifatnya melampaui budaya. Melampaui budaya. Gua nggak tahu nih, ini jawaban sederhana atau malah juga udah kompleks ya. Itu pokoknya jawabannya keren. Intinya gini. Kalau lu lihat, kita nggak ngomong ibadah dulu lah ya. Iya, kita kita ngomong sejarah gereja dulu. Ya, lu lihat gereja-gereja itu kan sebetulnya mereka menyesuaikan diri dengan budaya. Iya kan? Gereja di China, gereja di Arab, gereja di mana gitu kan. Bahkan Alkitabnya pun juga kan, Alkitab orang Kristen itu kan diterjemahkan dalam bahasa-bahasa kan. Itu sebenarnya juga termasuk bagian dari penyesuaian kepada budaya. Jadi di dalam iman Kristen memang kita diberi ruang untuk menyesuaikan diri dengan budaya yang ada. Dan itu bagus. Artinya kita coba mengkomunikasikan Injil, nilai-nilai kerajaan Allah di dalam budaya yang ada. Bahasa zaman now ya. Bahasa orang itu. Iya, bahasa orang. Iya dong, supaya nyambung. Kan Paulus bilang, kepada orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, kepada orang non-Yahudi aku menjadi seperti orang non-Yahudi. Supaya apa? Supaya Injil Kristus diberitakan. Oh, keren, iya. Nah itu ayat itu penting sekali karena disitulah Paulus melihat di satu sisi, yes, kita menyesuaikan diri dengan budaya, tapi di sisi yang lain jangan lupa kita menyesuaikan diri untuk budaya bukan for the sake of culture, for the sake untuk demi supaya kelihatan cool, supaya kelihatan, lu ikutin tren, enggak. Tapi tujuannya adalah supaya kita menghadirkan kerajaan Allah di situ. Ya kan? Nah, ini jawaban yang simple. Nah, jawaban yang agak kompleks, gua mau mengacu pada satu dokumen penting. Kalau semua orang belajar ibadah pasti harus tahu dokumen ini. Jadi dokumen ini namanya Nairobi Statements on Worship and Culture. Nanti kalau ada di Google gue taruh. Nairobi Statements, Nairobi itu satu kota ya di Afrika. Jadi di dalam dokumen ini ada 4 hal yang kita mesti ngerti tentang hubungan budaya dan ibadah. Ibadah gereja itu harus memiliki 4 sifat ini sekaligus. 1, dia harus transcultural, lintas budaya. Apa yang transcultural? Yaitu nilai-nilai kerajaan Allah, firman Tuhan, itu kan transcultural, betul nggak? Iya. Tentang Injil, bahwa Kristus mati buat orang berdosa, ini mau sampai kapanpun kebenaran ini sama. Iya. Ngerti maksud gua? Bahwa kita menyembah Allah Trinitas, Bapa, Putra, Roh Kudus, ini mau lu di Mongolia, mau di Wisconsin, lu tetap menyembah Allah Trinitas. Prinsipnya sama. Lintas. Ini yang disebut dengan transcultural, jadi lintas budaya. Ini kebenaran-kebenaran yang sifatnya lintas budaya. Yang kedua adalah kontekstual. Kontekstual itu artinya lu harus sesuai dengan budaya. Iya kan, kalau lu misalnya lu itu sebabnya kan gereja abad 20 dengan gereja katakanlah 2-3 abad yang lalu berbeda. Budayanya sendiri udah beda. Iya kan, budaya beda. Ibadah anak muda dengan ibadah umum misalnya itu juga beda. Nah, kita boleh sesuaikan diri, boleh. Yang ketiga ini adalah yang disebut dengan countercultural. Melawan budaya. Jadi gini, nggak semua yang ada di dalam budaya manusia itu baik. Betul, setuju. Karena kita tahu bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa. Jadi ada hal-hal di dalam budaya yang bertentangan dengan firman, lu harus lawan, harus tolak. Contohnya di dalam ibadah Kristen nggak boleh mempromosikan materialisme, nggak boleh mempromosikan rasisme, nggak boleh mempromosikan diskriminasi berdasarkan apapun, entah itu seks, entah itu kenormalan tubuh dan segala macam. Iya kan? Nah ini kalau di dunia luar kan kita tahu, merajalela diskriminasi, iya kan? Iya, udah jadi rasisme, normal. jadi normatif. Nah ini kalau di gereja nggak boleh. Kita harus lawan ini. Ibadah nggak boleh. Ini namanya countercultural. Yang terakhir cross cultural, silang budaya. Nah, jadi kita bisa misalnya ibadah kita, walaupun ibadah kita adalah gereja Chinese misalnya ya, boleh kita sesekali kita ibadah misalnya menghadirkan lagu dengan gaya Jawa, atau sesederhana misalnya dekorasi dengan motif-motif batik misalnya, walaupun gereja kita gereja Chinese misalnya gitu. Nah ini yang dimaksud dengan kita
menghargai budaya Cross cultural. budaya gereja-gereja lain dari berbagai budaya yang berbeda gitu. Pas lagi Kyong Hee Facai juga mereka juga cross cultural gitu. Boleh. Nuansa merah. Boleh. Mungkin ada naganya. Boleh. Iya, jadi intinya menjawab pertanyaan lo tadi, mengikuti zaman ya memang harus mengikuti kalau menurut gua. Tapi jangan mengikuti secara membabi buta. Ada hal-hal yang lo nggak boleh ikuti. Tapi ada hal-hal yang lo memang harus sesuaikan diri. Itu sebenarnya spirit dari reformasi gereja. Oh iya betul. Iya. Iya dong. Spirit reformasi gereja itu adalah lo mengembalikan ibadah kepada jemaat. Karena pada zaman sebelum reformasi, ibadah itu seolah-olah adalah elit, orang-orang elit. Elitis. Nah, jemaat itu hanya penonton. Semua di dalam bahasa Latin. Jemaat yang nggak ngerti Latin, mereka cuma menonton. Nah, itu sebabnya oleh John Calvin, oleh Martin Luther, mereka kembalikan. Jemaat itu harus, ibadah itu harus kembali kepada jemaat. Itu sebabnya lagu-lagunya juga lagu-lagu sesuai budaya mereka. Alkitab pun juga diterjemahkan ke dalam bahasa mereka. Nah, itu spirit reformasi. Harusnya ini juga kita pegang terus sampai sekarang. Membentuk ulang, mendesain ulang, Iya. mereformasi gitu ya. Iya, jadi lo kayak ibadah ini gini deh, kita ngomong konkret deh supaya makin clear ya. Iya. Misalnya kita ngomong konteks ibadah youth lah, ibadah anak muda. Iya. Nggak masalah, lu mau pakai celana jeans, lu mau gaya ngomong lu kayak anak muda gitu ya. Hey guys, apa kabar pagi ini? Wah, seneng nih bisa ketemu lu orang nih misalnya. Nggak apa-apa. Kalau menurut gua nggak apa-apa. Itu kan bicara kemasan aja, itu bicara tentang bahasa, itu bicara tentang apa ya? Ya pokoknya budaya gitu supaya lu bisa relevan gitu. Tapi jangan lupa tujuannya bukan supaya lu terlihat cool. Iya betul. Tapi bagaimana di dalam worship itu tetap lu sampaikan hal-hal yang penting buat Tuhan mencintai lu nih gitu kan, bahwa kita menyembahlah Trinitas, jangan lupa lo Tuhan itu maha mulia dan sebagainya. Jadi di satu sisi relevan, di satu sisi ibadah itu rooted. Nah ini istilah yang penting, relevant and rooted. Relevant dalam artian jemaat lu satu frekuensi sama lu, nyambung karena kita pakai budaya mereka. Tapi rooted in apa? In truth. Ya kan? In truth, rooted dalam kebenaran itu. Rooted dalam hal-hal yang penting dalam iman Kristen gitu. Nice banget. Ya itu. Yang di pikiran gue apa ya? Yang di pikiran gue adalah 4 sifat tadi. Jangan lupa ujian minggu depan. Bercanda. Kok menurut gue itu satu penggambaran yang harusnya kita semua tuh punya. Apa yang lu barusan ngomong gitu. Tapi kan kebanyakan dari kita termasuk gue sendiri, kita gak menyadari hal itu. Yang kita lihat ketika kita ibadah, yang ketika kita datang adalah terkadang kita mencari, gue Senin sampai Sabtu udah capek, gue mau datang ke gereja, gue mau bernyanyi, mau dihibur, mau relaksasi, betul, melepaskan beban penat. Iya, pas nyampe ke gereja ini kenapa ibadah old banget gitu. Aduh, gue nggak bisa nih menyembah Tuhan kayak gini. Tapi sebenarnya yang dia cari adalah sebenarnya kepuasan hati dia. Iya. Nah, sebenarnya menjawab hal-hal seperti itu ya. Berarti worship, kalau to be clear, worship itu bukan untuk kita memuaskan hati kita dan juga bernyanyi untuk diri kita. Yes. Dua, balik lagi ke yang tadi ya. Betul. Yang pertama adalah tentang lu mengalami perjumpaan, merespons. Tapi kan saat ini ada banyak teman-teman yang mungkin masih berpikir kalau kita datang ke rumah Tuhan, kita mau memuji, bernyanyi untuk Tuhan, ya kita harus dapat musik yang bagus dong. Kita harus dapat, kita harus dapat suasana yang enak dong. Betul. Is it a good thing untuk mikir seperti itu? Oke, gini. Jadi gue bedain antara tujuan dengan efek ya. Kalau tujuan udah clear, tujuan kita beribadah itu adalah memuliakan Tuhan ya, untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk merespons kepada Tuhan ya, dengan rasa syukur, dengan rasa hormat, dengan pengakuan dosa, dengan komitmen dan sebagainya. Itu clear banget ya, udah dari awal ya. Itu tujuan. Purpose. Dan untuk menikmati Tuhan juga ya. Menikmati hadirat Tuhan itu juga tujuan kita. Menikmati Tuhan. Oh, keren. Iya. Itu kan seperti yang di katekismus itu ya, katekismus Westminster itu ya. Tujuan kita apa sih? Tujuan hidup manusia memuliakan dan menikmati Allah. To glorify and to enjoy Him. Nah, itu jadi tujuan ibadah. Tapi di sisi yang lain tentu ada namanya efek. Efek ibadah.
Iya. Efek ibadah itu kayak apa misalnya? Ya kayak misalnya kita diberkati oleh firman, kita bertumbuh, kita dikuatkan, kita dihibur, kita diarahkan kembali sama Tuhan. Bahkan sesederhana lu menikmati musik, itu efek. Dan it's good, it's okay, gak apa-apa. Gak apa-apa menikmati musik, tapi jangan pernah itu jadi nomor satu. Oh nice, oh suka nih gue. Ngerti maksud gue ya? Lu jangan sampai lu datang ibadah hanya karena, karena musiknya enak nih. Tapi selesai ibadah kalau ditanya, lu dapat berkat apa? Gue gak tahu, gue yang penting gue nikmatin musiknya aja gitu kan. Berarti lu udah lebih mengutamakan hadirat musik daripada hadirat Tuhan. Kamu ngerti maksud gue ya? Lu lebih mengutamakan hadirat musik daripada hadirat Tuhan. Itu kayak gini loh Jul, lu datang ke pernikahan, lu sebenarnya kan datang buat menghormati orang yang nikah, betul nggak? Oh betul. Tapi kan kurang ajar kalau lu datang cuma utamanya adalah buat nikmatin sate kambingnya, ya kan? Ngerti nggak maksud gue? Harusnya sate kambing itu adalah efek. Lu datang tujuan utama menghormati teman lu yang nikah, lu selamatin dia, ya kan? Tapi setelah itu kan dia tuan rumah menyediakan ada sate kambing, ada nasi goreng, kue, itu efek. Jangan jadiin tujuan. Silakan lu nikmati itu, tapi lu bukan tujuan lu itu kan. Ya kelewatan aja kalau lu tujuannya itu kan. Agak kelewatan ya. Kalau udah kelewatan ya mundur dikit lah. Mundur, kalaupun gak harus mundur cepet, mundur pelan-pelan. Nah, gitu. Ibadah juga begitu, Jul. Jadi di satu sisi tujuan harus clear di hati kita. Setiap kali kita datang ibadah, say to yourself, hey Jimmy, I want to worship God today. Ya. Tapi di sisi yang lain, kalau ada berkat ini itu, terima, nikmati. Tuhan kita bukan Tuhan yang egois, cuman mau dimuliakan. Tuhan itu Tuhan yang baik. Dia juga udah nyediain berkat banyak buat kita. Ya, kalau lu bisa nikmatin musiknya, that's good, nggak apa-apa, bagus. Ya musik memang harus dinikmati. Namanya juga seni kan. Iya. Kalau lu takut nikmatin musik ya kalau gitu gak usah ada musik aja di gereja sekalian ya kan. Tapi jangan jadiin itu tujuan. Intinya itu aja. Jangan jadiin itu tujuan. Nah, gue kasih tips ya, teman-teman gue kasih tips. Keren. Kalau kalian nikmatin sesuatu di ibadah, selalu ucap syukur sama Tuhan. Dengan demikian lu lagi connect berkat kepada Sang Pemberi berkat. Dengan demikian lu sedang mengingatkan diri sendiri bahwa the giver is greater than the gifts. Kayak misalnya nih, lu ikut ibadah, lu dengar satu musik yang indah sekali. Sesederhana lu ucap syukur aja dalam hati. Tuhan thank you loh, ini musiknya keren banget, ini the gift of music is really amazing. Nah, ketika lu ngomong begitu, lu sedang terus menempatkan pada porsi yang benar. Musik itu hanya berkat, yang utama adalah pemberi berkat. Itu aja. Wah, WL-nya bagus nih. Bersyukur aja sama Tuhan. Tuhan thank you loh, hari ini WL-nya bagus banget, dia mempersiapkan diri dengan baik. Oh ya, itu membuat gue semakin dekat ke lu. Lebih apa ya? Everything tuh lu selalu ke Tuhan jadi gitu. Tuhan tuh tetap jadi fokus lu. Iya. Tapi di sisi lain lu nggak kayak orang yang serba ketakutan gitu untuk nikmatin sesuatu di ibadah. Boleh nikmatin, boleh. Ini satu pernyataan penting, Joel. Entertainment tidak boleh menjadi tujuan ibadah. Oke? Iya. Tapi ibadah itu selalu punya sifat entertaining. Kenapa? Karena ibadah itu banyak menggunakan seni. Dan seni itu selalu bersifat entertaining. Iya dong. Iya. Musik, public speaking, visual arts, itu kan sifatnya entertaining. Betul. Memberikan semacam kepuasan artistik. Hiburan. Iya. Tapi jangan pernah jadiin itu tujuan. Itu hanya berkat. Itu hanya efek dari lu ikut ibadah. Dan bersyukur aja untuk semua itu. Tapi tetap lu pengen ketemu Tuhan yang lebih utama dari segalanya. Itu aja. Makanya sebelum entertaining harus ada yang pertama dulu. Meaningful. Asik. Iya dong. Benar. Entertaining itu hanya efek. Tapi jangan pernah jadi tujuan. Tujuannya itu ya benar, meaningful itu. Berjumpa Tuhan. Itu sebenarnya tagline gue. Gue sering MC kok. MC wedding. Nah, kelihatan sih memang wajah MC. MC banget. Ya, pokoknya MC wedding, MC acara, MC Sweet 17 gitu-gitulah. Iya. Bukan promosi ya, gue cerita aja. Iya. Promosi juga nggak apa-apa. Oh iya, benar. Nah, cuma setiap kali gue posting atau udah kelar ya, hashtag gue tuh satu. Ini gue buat nih sebelum gue pelayanan di mana-mana. Meaningful yet entertaining. Iya gitu. dong. Makanya tadi pas lo ngomong entertaining, gue langsung ke trigger. Benar. Iya, Meaningful gitu. Yet entertaining. Wow, keren tuh. Iya, itu pas nge-MC. Jadi kalau buat
kayak wedding gitu kan. Benar. Dia kan nyari entertaining tapi nggak semua meaningful. Bener. Atau nyari meaningful tapi ternyata kaku Garing gitu iya. kan, garing. Makanya gue di tengah gitu lah. Tapi kebanyakan receh jadi ya udahlah. Itu nggak penting. Itu nggak penting. Kok udah 40 menit loh, might be ya kita ngobrol cepet kurang banget. nih kayaknya waktunya. Iya. Gas lah. Oke, gue tuh sebenarnya tiba-tiba ada satu pertanyaan nyeletuk di pala gue yang out of the box gitu, yang kayak gue nggak kepikiran sama sekali sebelum barusan. Capek nggak sih kok? Gue nanya ke lu nih, capek nggak memuji Tuhan? Capek nggak sih mempersiapkan pujian untuk Tuhan? Atau pernah nggak lu berasa capek rasanya untuk gue mempersiapkan yang namanya ibadah, memikirkan yang namanya worship, bahkan saat worship sendiri lu merasa lelah gitu? Lu pernah nggak berasa seperti itu? Tentu, capek. Kalau kayak gitu gimana kok? Ini sebenarnya bukan ngomong worship aja ya. Lu kalau bicara pelayanan itu harus capek. Justru gue curiga kalau lu pelayanan bilang gak pernah capek, mah jangan-jangan lu gak serius. Wah, bagus tuh. Iya dong, pelayanan terus capek. Loh, Tuhan Yesus aja melayani itu capek loh. Makanya lu lihat di kitab Injil. Sering kan Tuhan Yesus abis melayani orang-orang banyak, dia menyendiri. Kenapa? Capek. Dia ngajak murid-muridnya juga, yuk kita menyendiri, menyepi. Yuk kita keluar dari kerumunan orang-orang. Supaya apa? Refreshing. Kenapa? Capek. Kenapa capek? Ya gampang, karena kita manusia kan. Iya. Iya dong, kita masih bisa capek. Betul, capek secara fisik, capek secara mental gitu. Jadi balik ke pertanyaan lu, wajar, capek itu wajar banget. Capek wajar. Bahkan in a sense, capek itu menunjukkan, bisa jadi nggak selalu ya, bisa jadi menunjukkan lu memang serius dalam pelayanan. Nggak selalu ya, kadang-kadang ada capek itu karena salah kita sendiri, kita yang manajemennya nggak benar, yang suka apa itu dadakan atau persiapannya dikumpulin dalam satu hari, akhirnya lu capek, itu salah sendiri gitu kan. Tapi intinya capek itu sesuatu yang baik juga, bisa jadi baik gitu. Tapi memang kita harus kelola ya, jangan sampai jadi burnout ya. Burnout itu yang kita mesti hindari. Burnout itu kan kelelahan yang udah sampai mentok sehingga akhirnya dampaknya itu lebih besar dan merusak. Burnout itu kelelahan mental, itu yang mesti kita jaga. Itu kita mesti kelola. Tapi kalau balik ke pertanyaan lu ya, sekali lagi capek. Tapi sekali lagi itu pentingnya visi, itu pentingnya panggilan. Apa yang membedakan seorang bisa bertahan dalam sebuah pelayanan dengan mereka yang gampang rontok dari pelayanan? Karena orang yang bertahan itu, dia tuh punya visi, dia punya panggilan, dia punya perspektif bahwa pelayanan itu kehormatan. Nah, orang yang gampang rontok itu biasanya cuma mau enak-enaknya doang. Enak nih pelayanan bareng, wah ada hura-huranya, ada FOMO sama teman-teman gitu. Apalagi kalau ada cowok cewek yang kita naksir di tim itu, ya kan. Tapi pas ketemu tantangan pelayanan ternyata berat, akhirnya rontok gitu. Kenapa Paskibraka ya yang 17 Agustusan. Kenapa latihannya berat tapi mereka ketika selesai, mereka begitu terharu, mereka begitu sukacita, mereka bertahan. Karena buat mereka kehormatan itu. Dari sekian, ratus sampai ribu orang siswa, mereka yang terpilih, hanya puluhan yang dipilih. Dari awal mereka udah sadar, ini kehormatan. Makanya ketika mereka mengalami beratnya, latihan, segala macam, mereka tetap terusin. Pelayanan juga harus begitu. Kalau lu titik awalnya lu tahu pelayanan adalah kehormatan, ini nggak klise loh, ini penting. Iya, setuju. Lu bakal lebih survive dalam pelayanan. Tapi kalau lu pelayanan cuma sekedar FOMO, pelayanan cuma sekedar ngabisin waktu, pelayanan cuma sekedar mengasah hobi, ya ini motivasi gini nggak bakal mengantar lu jauh. Lu nggak bakal jalan jauh lah dalam pelayanan kalau cuma begini. Iya, hanya sementara. Iya, pelayanan itu susah loh. Setuju. Susah. Sebenarnya paling enak jadi jemaat biasa. Itu cita-cita saya sekarang. Saya ingin sekali menjadi jemaat biasa. Gue setuju banget. Iya, paling enak jadi jemaat biasa. Melayani itu nggak gampang. Udah capek, kadang-kadang makan hati lagi. Aduh. Iya kan? Dikritik yang brutal sama orang yang nggak ngerti dan segala macem, disalahpahami. Nah, itulah. Itu DSB lah. Tapi kalau mungkin terakhir, tadi kita udah ngomong ekspresi, esensi, sifat-sifat.
tentang worship ya. Kita udah ngomongin tentang 2 kata penting worship itu, 2 hal yang lu harus lakukan. Kita udah ngomongin banyak, bahkan sampai ke barusan gitu kita ngomong tentang pelayanan. Yes. Ya kita tahu worship itu bagian dari pelayanan gitu. Worship tapi kan juga nyalur di pribadi. Kalau gue saat ini adalah seorang youth, kalau gue saat ini adalah teman-teman yang lagi nonton sampai ke titik ini ngomongin tentang worship gitu. Ada nggak satu hal terakhir yang bisa lu sampaikan ke teman-teman gitu tentang worship ini dan bagaimana gue terus punya meaning yang baik tentang worship? Terakhir ya. Gue cuman mau mengangkat kembali apa yang tadi lu udah sebut di awal ya, walaupun sekilas, tapi itu penting banget, makanya gue pengen angkat ulang. Bahwa penyembahan itu nggak hanya hari Minggu ya. Penyembahan itu harus menjadi gaya hidup kita setiap hari. Kalau penyembahan tidak menjadi gaya hidup kita tiap hari, maka apapun yang kita lakukan pada hari Minggu itu hanya gaya-gayaan. Gitu. Penyembahan itu harus jadi dari Senin sampai Sabtu. Sesederhana lu mesti punya waktu devosi pribadi sama Tuhan. Yes. Saat teduh, berdoa, baca firman, memuji Tuhan di kamar lu sendirian, pribadi. Setiap hari. Lu ngomong sama Tuhan. Setiap hari. Ini kalau setiap hari kita begini, Minggu itu udah natural kita menyembah Tuhan dengan baik. Karena lu udah terbentuk dari Senin sampai Sabtu. Itu udah jadi gaya hidup lu. Kebayang gak lu dari Senin sampai Sabtu lu udah terbiasa menyembah. Ya hari Minggu lu pasti menyembah Tuhan dengan penuh semangat lah. Iya. Iya kan? Gitu. Jadi ya itu sih kalau apa itu pesan yang gue mau sampaikan ya ke teman-teman ya. Jadiin penyembahan itu gaya hidup. Lifestyle Senin sampai Sabtu. Bagaimana lu mengutamakan Tuhan dalam setiap keputusan lu. Bagaimana lu menghormati Tuhan dalam setiap aspek hidup lu, dalam lu bermedsos, dalam lu cari pacar, dalam lu dating, dalam lu belajar. Iya kan? Setuju. Semua tuh. Nah ini kita bisa bahas lagi nih satu topik beda nih. Jangan lupa ditunggu di episode berikutnya. Bagaimana hidup jadi penyembahan ya. Bahwa seluruh hidup lu jadi penyembahan. Bukan hanya cuman yang di gereja. Intinya gitulah. Lu cinta Tuhan dari Senin sampai Sabtu. Maka hari Minggu, it will come naturally as a worshiper. Betul. Keren sekali Pendeta Jimmy Setiawan. Saudara Julius Tejo Setiawan. Bapaknya. Bapaknya. Tadi lu bilang bapaknya. Ya harus gue ganti kan. Kalau gak gue lancang. Teman-teman kita minta tolong dukungannya buat dukung selalu pelayanan Pendeta Jimmy. Yes. Pendeta Jimmy sekarang melayani di Wow Ministry. Harus kayak gitu. Mungkin boleh sekali lagi lo kasih tahu ada di mana aja. Nanti teman-teman bisa follow. Oke, jadi ada di Instagram wow.ministry, ada juga di YouTube Wow Ministry. Gue boleh promosi sedikit nggak event gue? Boleh lah, selalu. Jadi kita akan adakan konferensi ya, namanya Wow Conference ya. Kali ini kita adakan di 4 kota sekaligus. Wah, ya. Banyak ya. Iya. Di Jakarta itu tanggal 1 Mei, kemudian di Surabaya tanggal 24 Mei, di Medan tanggal 31 Mei, dan di Makassar tanggal 7 Juni. Kali ini kita angkat tema tentang ibadah intergenerasional. Ya, apa itu ibadah intergenerasional? Singkatnya adalah ibadah yang dihadiri dan juga dilayani oleh berbagai usia. Jadi bukan hanya dihadiri loh, tapi juga dilayani oleh berbagai usia. Nah, jadi pastikan teman-teman bisa ikut. Ya, itu seminar 1 hari doang kok. Jadi nggak harus luangin waktu sampai berhari-hari gitu ya. Informasi lebih lengkap ada di website ya, di www.wondersofworship.com/wowcon2025. Nanti mungkin di layar bisa Iya ya, pasti gue taruh. Ya, jadi bisa lihat secara lengkap. Gitu. Nanti teman-teman bisa daftar langsung. Itu hari Kamis kalau gue nggak salah 1 Mei. Itu yang di Jakarta ya? Iya, yang di Jakarta. Pas tanggal merah kan? Itu hari buruh kan? Oh iya. Ya, hari buruh. Oh, hari buruh. Pas tanggal merah. Karena bukan buruh sih, jadi kagak tahu ya. Aduh. Dasar. Ya, kita minta tolong ya teman-teman buat dukung selalu pelayanan Pendeta Jimmy. Thank you, Jul. Kita senang banget hari ini dia bisa datang, dia bisa sharing, dan gue percaya banget teman-teman juga bisa dapat banyak hal tadi dari pembicaraan kita. Dan teman-teman kita minta tolong dukungannya untuk follow selalu sosial media Hellogat. Yes. Ada di Instagram, TikTok, YouTube. Teman-teman bisa dengerin episode ini di Noise dan Spotify. Dan teman-teman kita minta tolong buat download aplikasi kita Hellogat, ada di App Store dan Play Store. Kita bisa sama-sama dukung dan kita bisa sama-sama mendoakan
pergumulan apapun pergumulan teman-teman bisa diceritakan di situ dan teman-teman bisa reach kita langsung di apps-nya. Dan kurang lebih itu aja. Thank you. Pendeta Jimmy hari ini sungguh luar biasa. Kita nantikan pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. My joy, luar biasa. Thank you CML di sana dan thank you teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God.